Kalau orang Jawa yang haplogrupnya O, itu ketemu Nabi Muhammadnya itu masih tidak terlalu jauh. Jadi kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad orang Jawa daripada Baklawi ini. Itu Kiai dapatnya dari mana? Ya saya kan punya teman dokter dari BRIN. Dokter dari BRIN yang sekarang beliau giat untuk memberi pencerahan kepada masyarakat Indonesia tentang bahwa pengakuan Baklawi ini secara ilmu DNA itu mustahil. Jadi secara ilmu DNA mustahil, secara ilmu nasab tidak terkonfirmasi dalam ilmu sejarah. Tidak terkonfirmasi itu apa? Maudhu'un munqati'un mardudun. Nasab mereka itu tidak menerima. Ya silahkan kalau tidak menerima, dalilnya mana? Sampai sekarang tidak ada. Tidak ada dalilnya. Bahkan kalau mereka memberikan dalil itu yang akan memakan mereka. Semakin mereka membuat dalil itu yang memakan mereka. Kenapa? Ya orang nggak ada apa-apaan di sananya, blank. Ditulis sekarang ini manuskrip, bikin sendiri. Ya emangnya manuskrip palsu itu nggak bisa diteliti? Bisa diteliti Pak, nggak bisa. Manuskrip itu bisa diteliti. Orang nggak bisa ngebohong dengan kertas, nggak bisa. Kalau misalnya dia ini salinan, kayak kemarin Murtado Az-Zabidi. Murtado Az-Zabidi katanya mengarang kitab Ar-Raudul Jali. Murtado Az-Zabidi itu 1205, abad 13 Hijriah awal. Katanya mengarang kitab Ar-Raudul Jali. Ini Az-Zabidi ulama besar, pensarah kitab Ihya Ulumuddin. Pensarah. Makanya Yai Afif husnudon pada Imam Zabidi, Yai Afifuddin Muhajir, wakil Rais Am. Wah, kalau misalnya beliau bikin status nasabu ba'alwi bainal musbitina wal munfin. Kiai Imad lahu dalilun wa Murtado Zabidi lahu dalilun. Kiai Imad punya dalil, Murtado Zabidi punya dalil. Waduh, berarti kata saya Yai Afif belum tahu kalau kitab Murtado Zabidi Ar-Raudul Jali ini palsu. Maka saya bikin tulisan laporan kepada Yai Afif bahwa kitab ini palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Konsep Kehidupan Channel dimana saja berada, sehat walafiat tentunya. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat dan saudara-saudaraku, kita masih membahas tentang polemik nasab Baklawi ini. Dan nasab atau polemik nasab ini sepertinya akan segera berakhir. Berakhir yang menyatakan bahwa Baklawi tetap bukan keturunan Rasul valid dan mereka akan tersingkir. Ya. Kenapa? Sebab sampai saat ini tidak ada satu alasan pun atau argumentasi apapun yang bisa membantah tesis Kiai Haji Imaduddin. Bahkan ulama-ulama dan kiai-kiai yang mumpuni, kiai-kiai yang ternama, kiai-kiai besar, ulama besar sudah mendukung penuh tesis Kiai Haji Imaduddin. Kemudian juga ada beberapa kiai dan ulama, ya, itu ulama kolot baheula, ya, yang belum tahu, yang ngajinya biasa ngaji sila aja, nggak pernah kemana-mana, ya. Kemudian terkena doktrin para habaib, ya itu hancur akhirnya, ya. Geus mendek we, juriah nabi we disebutnya, ya. Dia taunya juriah nabi, padahal kiai tapi nggak tahu juriah nabi itu apa. Jadi juriah nabi, keturunan nabi.
Seperti itu, seperti ketua PBNU dan Rois Am itu kiai besar, tapi besar bahula ortodok, jadi nggak tahu perkembangan zaman, sila aja di dalam, ya. Seperti itulah, ya. Tidak bisa diberi paham, kekeh, kumaha aing, bagaimana saya, bagaimana kataku, peduli dengan orang lain. Nah, itu ulama ortodok. Padahal kalau ulama-ulama yang maju nggak begitu, menerima dari manapun saran atau pendapat. Sebab zaman terus berjalan, Al-Quran pun mengikuti zaman, ya. Jadi bagaimana kondisi yang sebenarnya, ya itulah zaman sekarang. Jadi jangan mentang-mentang kiai mumpuni, kiai jago, nggak bisa diberi nasihat atau nggak dengar pendapat orang lain, itu goblok namanya, ya. Salah, akhirnya ya terblinger itu. Kayak ketua PBNU dan ketua Rois Am, ya, yang masih terus mendukung ulama-ulama, mendukung para habaib. Sudah berapa orang yang menjadi pengurus PBNU para habaib? Lebih dari 5 orang, ya. Lebih dari 6 orang habaib yang menjadi, atau Habibah Alawi yang menjadi pengurus PBNU. Ini lama-lama bisa jadi pengurus semua, Balawi semua ini. Kalau nggak diberhentikan, diganti nih ketua PBNU, ini gawat. Ini bisa jadi pengurus Balawi semua nanti, jadi NU Balawi nantinya. Ini kebodohan daripada ketua PBNU. Dengan alasan apa? Supaya tidak banyak dana katanya. Sebab para habaib, para juriah Nabi ini nggak nerima amal dan zakat katanya. Itu kan goblok pemikiran begitu, kan? Otaknya otak apa tahu itu namanya, ya. Jadi masih berpikir ke situ katanya, nggak terlalu banyak dana keluar katanya. Aduh, kolot pisannya gitu mah. Ampun, ya, masih ada zaman sekarang ulama yang berpandangan ke situ, ya, tentang juriah Rasulullah. Juriah Rasulullah itu yang mana, ya? Yang bagaimana? Lah kalau yang ada ini Balawi ini apa? Ini penipu, ya. Sudah jelas-jelas penipu kok masih dianggap, ya itulah, ya, yang sudah kekenyangan makan doktrin ini, ya. Tapi bisa jadi ketua PBNU yang otaknya seperti itu, ya. Heran juga kita, ya. Nah, ya, untuk para kiai, para ulama yang maju-maju, yang cerdas-cerdas, yang akan melakukan MLB, ya, yang akan melakukan musyawarah luar biasa, ya. Sebagaimana sudah dikatakan, ya, sudah banyak yang mengatakan bahwa PBNU akan melakukan musyawarah luar biasa dan akan memberhentikan ketua PBNU yang Yahya Stakuf ini, ya. Memang harus diganti, dan sekalian dengan Rois Am itu harus diganti. Kalau tidak, Indonesia akan rusak nih, hancur ini. Ini yang salah membawa organisasi ini. Dan beginilah salah satu contoh pemimpin yang tidak membawa kebaikan kepada organisasi, ya. Saudara-saudara, para kiai, para guru, para ulama lebih tahu dan lebih pintar, ya, lebih cerdas. Seperti inilah, ya, yang tidak amanah, ya, tidak amanah. Dan pimpinan, ya, pemimpin yang tidak amanah harus diganti. Pimpinan yang tidak benar harus diganti. Dan kalau tidak akan menghancurkan organisasi itu sendiri. Jadi perlu dan sangat harus dilakukan pergantian. Bila perlu ganti dengan segera laksanakan MLB, ya, musyawarah luar biasa, ya. Sahabat, saudara-saudaraku, bahayanya nasabah Alawi ini sudah bukan main, ya. Dan alhamdulillah dengan gerakannya yang disponsori atau diawali dengan Kiai Haji Imaduddin telah membuka mata hati kita semua, membuka para ulama, para kiai untuk berani mengikuti, berani mengatakan yang benar, didukung dengan Bang Haji Roma Irama yang menyampaikan, menyebarluaskan hal ini kepada publikasi atau mempublikasi permasalahan ini sehingga cepat sekali. Alhamdulillahirabbil alamin, pertolongan dari Allah semua mungkin, ya. Dan insya Allah ini akan berjalan dengan lancar, dan musyawarah luar biasa Nahdlatul Ulama pun akan selancar, dan mudah-mudahan ketua PBNU pun segera diganti dengan seorang ketua yang mendukung ulama pribumi, bukan mendukung para habaib. Yang ada sekarang adalah terbalik, mendukung para habaib
membiarkan ulama pribumi. Itu kan goblok namanya, ya. Itu kan goblok. Ulama yang organisasi yang menampung ulama pribumi kok membela habaib yang anggota juga bukan sebetulnya, ya. Anggota juga bukan. Itu gobloknya pemikiran ketua PBNU itu, ya. Yang masih aduh, apapun catatan orang tentang tesis yang dibuat orang, kalau dibuat setan kali dia percaya, kali dibuat iblis, ya. Alasannya apapun tesis yang dibuat orang, ya tesis masa mesin giling yang membuat, ya. Dia pasti manusia lah. Siapapun manusianya, saya tepat husnudzon bahwa para Ba'alawi adalah min juriyah Rasulullah. Itu ucapannya yang sangat memalukan, ya. Sangat memalukan seorang ketua PBNU berbicara lisannya seperti itu. Ini yang tidak pantas sekali. Ini yang harus perlu diganti. Saya mengharap kepada para ulama, para kiai, para santri, ya, agar segera melakukan musyawarah luar biasa dan ganti, ya, ketua PBNU yang bisa membawa organisasinya untuk kepentingan umat dan ulama pribumi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. Yuk kita simak beberapa video, cuplikan video tentang masa Ba'alawi yang akan menjadi hancur-hancuran ini. Yuk kita simak, semoga bermanfaat. Kalau orang Jawa yang haplogrupnya O, itu ketemu Nabi Muhammadnya itu masih tidak terlalu jauh. Jadi kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad orang Jawa daripada Ba'alawi ini. Itu kiai dapatnya dari mana? Ya saya kan punya teman dokter dari BRIN. Dokter dari BRIN yang sekarang beliau giat untuk memberi pencerahan kepada masyarakat Indonesia tentang bahwa pengakuan Ba'alawi ini secara ilmu DNA itu mustahil. Jadi secara ilmu DNA mustahil, secara ilmu nasab tidak terkonfirmasi dalam ilmu sejarah. Tidak terkonfirmasi itu apa? Maudhu'un munqati'un mardudun. Nasab mereka itu tidak menerima. Ya silahkan kalau tidak menerima, dalilnya mana? Sampai sekarang tidak ada. Tidak ada dalilnya. Bahkan kalau mereka memberikan dalil itu yang akan memakan mereka. Semakin mereka membuat dalil itu yang memakan mereka. Kenapa? Ya orang nggak ada apa-apaan di sananya, blank. Ditulis sekarang ini manuskrip, bikin sendiri. Ya emangnya manuskrip palsu itu nggak bisa diteliti? Bisa diteliti, Pak. Nggak bisa. Manuskrip itu bisa diteliti. Orang nggak bisa ngebohong dengan kertas, nggak bisa. Kalau misalnya dia ini salinan, kayak kemarin Murtado Az-Zabidi. Murtado Az-Zabidi katanya mengarang kitab Ar-Raudul Jali. Murtado Az-Zabidi itu 1205, abad 13 Hijriah awal. Katanya mengarang kitab Ar-Raudul Jali. Ini Az-Zabidi ulama besar, pensarah kitab Ihya Ulumiddin. Pensarah. Makanya Yai Afif husnudon pada Imam Zabidi, Yai Afifuddin Muhajir, wakil Rais Am. Kalau misalnya dia beliau bikin status nasabu ba'alwi bainal musbitina wal munfin. Kiai Imad lahu dalilun wa Murtado Zabidi lahu dalilun. Kiai Imad punya dalil, Murtado Zabidi punya dalil. Waduh, berarti kata saya Yai Afif belum tahu kalau kitab Murtado Zabidi Ar-Raudul Jali ini palsu. Maka saya bikin tulisan laporan kepada Yai Afif bahwa kitab ini palsu. Dari mana mengetahui kepalsuan? Gampang. Karena kitabnya sekarang sudah dicetak oleh pakar muhakkik yang ada di Yaman, namanya Ba'zib. Nah, di dalam terbitan yang terbaru 2022
itu dia membuat sebuah muqaddimah di dalam kitab cetakannya itu yang menerangkan bagaimana bisa adanya kitab Ardhul Jali. Ternyata di dalam penelitian Ba'dzib itu, Dr. Ba'dzib dari Yaman, bahwa kitab yang dikatakan karangan Murtadha Zabidi ternyata tidak dikenal. Kitab itu disebut manuskripnya ditulis oleh Hasan Muhammad Qasim. Hasan Muhammad Qasim ini wafat 50 tahun yang lalu. Di dalam keterangan itu dia mendapatkannya dari sebuah manuskrip yang ada di Khazanah Al-Wafaiyah di Mesir. Diteliti oleh Ba'dzib, kitabnya tidak ada. Yang katanya tulisan seseorang yang bernama Abdul Mu'ti. Katanya ini tulisan Abdul Mu'ti. Saya menyalinnya dari sana. Ternyata tulisan Abdul Mu'ti itu tidak ada. Berarti kalau tidak ada, dia mengarang. Lalu bagaimana, apa motifnya? Seorang Mesir yang bernama Muhammad Hasan Qasim menulis tentang Ba'lawi. Ada benang merahnya, yaitu karena dia teman seseorang di Mesir yang bernama bin Yahya. Saya lupa apakah Ali atau Muhammad bin Yahya, dari keluarga Ba'alwi. Dan Alwi bin Tahir yang ada di Bogor dan di Johor, karena dia itu sering bolak-balik Bogor, Johor, karena punya tugas sebagai mufti di Johor, orang Ba'lawi, mendapatkan manuskrip ini dari bin Yahya Mesir ini. Lalu bin Yahya Mesir ini, menurut asumsi saya, dia menyuruh Hasan Muhammad Qasim untuk menulis itu. Kemudian Ba'dzib ingin mengetahui siapa sih Hasan Muhammad Qasim. Diteliti oleh Ba'dzib, ternyata Hasan Muhammad Qasim memang tukang bikin kitab palsu. Dia telah terbukti memalsukan seorang ulama besar namanya Al-Ubaidili Al-Aqiqi, ulama besar yang hidup di abad 3 Hijriah. Kemudian dia menulis kitab sendiri, Muhammad Qasim ini, dengan judul Az-Zainabat, Zainab gitu. Ternyata kitab ini kemudian bukan atas nama dia dicetaknya, tapi atas nama ulama yang hidup di abad ketiga. Maka kata Ba'dzib, kitab Ar-Raudhul Jali pun sama, kemungkinan besar kronologisnya seperti kitab Az-Zainabat ini, muncul dari ruang hampa, kemudian agar laris, kemudian ditulis nama ulama yang hidup di masa lalu. Itu yang terjadi. Itu bukan hanya satu. Ada lagi kitab Abnaul Imam fi Misra was-Sam. Ini kitab Abnaul Imam yang kemarin Pak Muhdor marah-marah sama saya tuh, Imaduddin Dajjal. Ini kitabnya ada, kitab abad keempat, 473 Hijriah. Di sini disebutkan Ubaid sebagai anaknya Ahmad. Kata saya, ini baru bangun orang ini. Saya sudah meneliti kitab itu sudah 2 tahun yang lalu dan sudah sering dibahas oleh orang-orang yang membela Ba'lawi. Tapi ternyata dia mungkin ada yang bisikin, Bib, kitabnya ada tuh. Dia mungkin nggak mengikuti diskusi ini. Akhirnya dengan pede sambil marah-marah, mana katanya Iban menantang Ba'lawi, ini Muhdor Al-Hamid sudah ada, pakai ini kitabnya. Dikerjain sama temennya dia itu. Ya Allah, kasihan amat dia dikerjain orang. Dia udah pede, kan kitabnya kitab asli bener tuh, kitab yang dicetak, bahasanya juga Arab. Ya siapa orang yang tidak sekolah itu, orang yang tidak mengerti metodologi penelitian pasti akan langsung, karena banyak ulama kita juga kiai-kiai pakai kitab itu, Abnaul Imam fi Misra was-Sam. Padahal kalau dibaca muqaddimahnya sudah jelas. Jadi kalau kita baca kitab sejarah bapak-bapak, baca muqaddimahnya dulu. Pentahqiq itu kalau kitab masa lalu, di muqaddimah itu dia menerangkan bagaimana ini sampai kitab 1000 tahun kok bisa ketemu di saya.
Itu dia menerangkan dulu, kitab ini saya temukan begini, metodologi yang saya gunakan adalah sama sekali tidak menambahi. Itu dia akan mengatakan begitu kalau misalnya asli. Kalau ada yang kosong, maka akan saya beri tanda titik 3, titik. Itu ulama-ulama muhakkik yang jujur. Ada juga muhakkik yang bukan tidak jujur, dia merasa mempunyai ilmu tentang apa yang tidak ada itu, misalnya sobek, tapi dia bisa melihat manuskrip yang mirip, kemudian kitabnya beda, tetapi ibarahnya, narasinya sama, maka kemudian walaupun sobek dia tambahin, tapi dia beri keterangan dalam footnote bahwa ini diambil dari kitab lain. Sahabat dan saudara-saudaraku, tapi dengan ada di muqaddimah keterangannya. Ada juga yang tidak jujur, seorang muhakkik kitab masa lalu itu, yaitu dia ambil kitab Abnaul Imam itu yang ditulis 199 Hijriah, tahunnya itu 199 Hijriah, namanya Imam Toba. Kemudian dicetak hari ini oleh Yusuf Jamalul Lail, diberi angka tahun 400 Hijriah. Jadi ulamanya tahun 199 Hijriah, di jilidnya disebutkan 473 apa 37, saya lupa, itu sekitar itu. Kemudian dikatakan ditulis oleh dia dan ditambahi oleh dia, Yusuf Jamalul Lail yang hidup sekarang itu, dicetak atas nama ulama masa lalu. Ininya pemalsuannya itu luar biasa. Makanya orang itu kalau baca Abnaul Imam bingung, karena khotnya, komputernya itu sengaja khot yang susah dibaca juga. Coba baca kitab Abnaul Imam, susah dibacanya kitab itu. Kenapa? Supaya orang bosen. Supaya orang bosen dulu, lah yang penting keterangannya, gak usah, ini mah susah dibacanya. Dan lihat di dalam kitab Abnaul Imam itu, judulnya gede kan, Abnaul Imam fi Misr Wasyam. Tapi sebenarnya dia tidak terlalu bohong juga. Ada judul kecil di atas Abnaul Imam itu, dia kasih judul kecil Al-Aqdul Masi. Coba lihat. Itulah sebenarnya nama kitabnya Al-Aqdul Masi itu, yang dikarang oleh Yusuf Jamalul Lail 1440 Hijriah. Bek wingi ku mati nih gembek rong tahun. Kita bangsa Indonesia tidak boleh diam melihat fenomena ini. Kenapa? Ada indikasi mereka mau menjajah Indonesia. Indikasinya jelas sekali. Ada yang bagian memalsukan kuburan. Di mana-mana dibikin kuburan-kuburan palsu. Alhamdulillah, menurut keterangan beliau juga sudah banyak yang dibongkar. Yang kedua, berita-berita khurafat, dongeng-dongeng khurafat. Untuk apa? Ini yang namanya Ba'alawi, leluhurnya luar biasa, bisa hijrah Mi'raj 70 kali, bisa memadamkan api neraka yang nggak pakai akal. Itu sesuatu yang luar biasa dan dahsyat. Mereka pun menjadi takluk, tunduk, siap diperintah apapun. Tujuannya itu. Dan yang lainnya, ada yang membuat provokasi-provokasi. Saya bersama rakyat, kita dengan rakyat. Jangan coba-coba ganggu rakyat, seakan-akan berpihak kepada rakyat. Dia mengadu domba kita pribumi, sementara mereka akan memetik hasilnya. Saya sebagai putra Indonesia was-was, ngeri, dan waspada. Ini ternyata doktrin-doktrin ini tidak sembarangan. Klaim-klaim mereka sebagai keturunan Nabi ternyata ada tujuan-tujuan untuk menguasai Indonesia. Ini pembongkaran kepalsuan terjadi di mana-mana. Saat ini banyak orang baru sadar telah terjadi penyebaran kebohongan bahwa mereka yang bergelar Habib di Indonesia adalah keturunan Nabi Muhammad dan karenanya bersih dari dosa. Pembongkaran makam Habib palsu juga terjadi. Tentu saja tak semua pemuka Islam yang sebenarnya non-Habib setuju dengan pembongkaran kebohongan ini.
Salah satu yang menolak adalah Ustadz Abdul Somad. Pertama-tama menolak Habib, lama-lama menolak Islam, ujung-ujungnya ke sana, ujar Abdul Somad. Ya Ustadz Somad seperti biasa, berlebihan lah. Mempertanyakan Habib sama sekali tak berarti mempertanyakan Islam. Kita semua hanya ingin tahu, benarkah para Habib di Indonesia itu keturunan Nabi Muhammad atau bukan? Nasab Ba'alawi di Indonesia tak tersambung ke Nabi Muhammad. Yang percaya sama mereka, ngikutin mereka, mudah-mudahan di akhirat insya Allah dikumpulkan bersama mereka. Tapi yang percaya sama Imat, sama Fuad Pleret, sama Mama Gufron, mudah-mudahan di akhirat dikumpulin sama dia. Lu bayangin seremnya tuh dikumpulin sama Gufron. Gak usah ribet-ribet, kita almarhumah aman ahad, seseorang akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Di mana Anda berada, di situ nanti golongan Anda di akhirat. Maka mudah-mudahan kita semua disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. UAS ketika percaya bahwa Habib itu cucu Nabi, minimal dia punya dalilnya. Dalilnya mana UAS? Bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hei Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi. Ini sahih. Selama ini tidak ada. UAS jadi mukibin silahkan saja. Tapi jangan bodohi jamaahnya. Kenapa Ustaz Abdul Somad tidak mengikuti Al-Quran? Al-Quran melarang kita untuk mengikuti sesuatu tanpa dalil. Tapi Ustaz Abdul Somad kemudian jamaahnya diminta oleh dia agar mengikuti bahwa Habib itu adalah cucu Nabi tanpa ada dalil. Yang jelas adalah apa yang dikatakan oleh UAS bahwa tidak percaya kepada nasab habaib itu sama dengan tidak percaya pada Islam, itu tidak ilmiah, tidak berdasarkan ilmu pengetahuan, dan membawa jamaahnya kepada taklid buta yang dilarang oleh agama Islam. Lama menolak Habib, nanti lama-lama menolak Islam. Pak Habib Bahar yang sangat kontroversial itu kakinya diciumin oleh santri-santri yang ngantri jalan bebek. Sakit hati ketika melihat ada orang keturunan Yaman kemudian disujudi, diciumi kakinya oleh orang-orang pribumi pesek. Bayangkan kemudian ada ulama-ulama Nusantara yang harus cium tangan, cium kaki terhadap Habib-Habib yang berjejer duduk di sofa dengan begitu megahnya. Mereka marah, mereka sakit hati karena apa? Karena ada orang sujud di depan orang lain atas nama keturunan Nabi. Ada Habib yang mengatakan bangsa ini bisa menjadi bangsa yang kuat, yang teguh, tidak kena bencana dan sebagainya karena mencintai para habaib. Para habaib, kan beliau Habib, Pak Novel Al-Idrus. Kemudian dikatakan, siapa yang berani mengkritik, mengkoreksi Habib, maka dia seperti iblis. Orang yang mengklaim sebagai keturunan Nabi, tiba-tiba mengatakan kalau ada orang yang mengkoreksi habaib, maka mereka itu adalah iblis atau serupa dengan iblis. Pak Novel Al-Idrus, sorbannya kiai-kiai itu derajatnya ada di bawah kaki dari Habib. Bahkan ketika Habib itu penzina, tukang narkoba, tukang mabok, Habib terbodoh itu 70 kali lipat lebih mulia daripada kiai-kiai. Satu orang Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai orang Jawa. Kan ngomong gak bener itu. Habib walaupun zina, walaupun minum arak, pasti masuk surga. Walhasil mereka ini menganggap diri mereka super. Kiai-kiai Jawa ini bukan Habib, di bawah mereka. Ini orang yang mengaku keturunannya ini, mulutnya kotor banget. Karena ngakunya keturunannya Nabi Muhammad. Yang mengaku keturunannya, mulutnya kotor, caci maki sana sini. Habib bodoh itu masih lebih utama daripada orang yang berilmu. Telapak kaki Habib yang maksiat, yang nakal, yang kotor dibandingkan kepala kiai yang pakai sorban masih lebih mulia telapak kaki Habib yang maksiat tersebut. Satu kaki Habib itu lebih tinggi, lebih mulia dari 70 kepala kiai. Kan gitu, itu kan penghinaan betul. Kalau orang tidak terhina dengan ini, saya kira tidak rasa kebangsaannya rendah. Karena itu dinyatakan, harusnya ditegur lah. Habib itu meskipun mabuk, berzina, itu jangan dimarahi. Karena kalau Habib itu pasti masuk surga. Nah, yang begitu itu membodohi.
bangsa Indonesia. Jangan membuat kasta-kasta di dalam keberagaman, yang satu lebih mulia, yang satu berhak masuk surga, yang satu masuk neraka, itu tidak boleh. Saya ini tidak tahu ya sejak kapan munculnya Habib ini sebagai kelas sosial yang tinggi gitu ya, melakukan diskriminasi, dan orang yang didiskriminasi tidak terima itu bisa mengadukan ke pengadilan. Bisa. Itu pelanggaran, itu tindakan melanggar hukum. Menganggap satu ras, satu suku lebih rendah dari kelompok lain. Habib gila kok, kalau turun Nabi gila sekalipun tidak apa-apa itu masuk surga, kan gitu. Kalau kayak Indonesia tuh apa? Kamu kan kalau tidak ada Habib, kamu nyembah batu kan? Masa iya begitu? Bahwa berdasarkan sejarah nasab, berdasarkan tes DNA, berdasarkan ilmu filologi, bahwa kaum Balawi saudara kita tidak terbukti sebagai keturunan Nabi SAW. Namun dengan demikian, mari kita tetap rakat ukhuwah Islamiyah, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Amin. Saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu, kemudian ternyata muncul klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Kok Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya. Mengklaim-klaim begitu, dan orang yang tidak tahu, orang awam banyak yang percaya karena ini Habib yang ngomong, Habib benar. Lalu rasa cinta saya kepada negara ini menjadi luntur. Seakan-akan ini karena Habib. Di situ saya tersinggung. Rasa cinta tanah air saya, kebanggaan kepada leluhur saya sendiri itu bangkit. Apalagi kemudian ada pemalsuan kuburan-kuburan tuh ya, nama kuburan biasa dibangun menjadi ini Habib ini, padahal tidak jelas siapanya. Kalau Habib itu lebih tinggi dari kiai, dan itu semua ada mas. Ngomong itu bukan hanya ngomong begitu, itu bukan hanya katanya-katanya, karena ketika Rhoma Irama berbicara itu, lalu ada seorang Habib muda dengan Rhoma Irama, kamu bohong, tunjukkan Habibnya siapa yang katakan gitu. Sudah, itu bukan Rhoma Irama yang membuktikan. Netizen ini Habib ini tanggal sekian bilang ini dengar, ini Habib ini sampai itu. Ketika tes DNA mereka menolak, bahkan menghukumkan tes DNA ini haram. Ini kan lebih nambah lagi kecurigaan umat bahwa dia tidak mau tes DNA karena takut ketahuan aslinya. Sementara secara internasional telah terdeteksi bahwa Ba'alawi ini dari beberapa pemeriksaan dari kalangan mereka yang dari Yaman dan dari sini, berapa orang telah terkonfirmasi haplogrupnya adalah G. Sementara keturunan Nabi adalah haplogrupnya adalah J1. Ini diskursus yang internasional loh, bukan diskursus nasional gitu. Ini sudah menjadi bahasan dunia dan sudah terkonfirmasi bahwa haplogrup yang namanya Ba'alawi itu G. Seorang anak Habib yang artinya adalah keturunan Nabi Muhammad, walau bermabuk-mabukan, berzina, mencuri, berjudi, tetap akan jadi ahli surga, akan masuk surga. Apakah seorang Habib itu punya posisi istimewa dalam umat Islam? Apakah Habib sedemikian istimewa sehingga dia bebas dari kesalahan dan dosa? Itu adalah substansi yang sering dibicarakan dalam pembicaraan soal Islam. Misalnya ada Habib yang menyatakan, ada darah Nabi di tubuhku. Jika kau menyakitiku, kau juga menyakiti Rasul. Atau ada juga yang menyatakan, satu Habib bodoh lebih baik dari 70 kiai yang alim. Atau ada yang bilang, kaki Habib lebih mulia daripada kepala kiai. Buat saya ini sangat mengherankan. Mengapa Bahar harus marah-marah? Tapi bukan hanya Bahar yang marah-marah.
Habib lain yang ngomel adalah Rizik Syihab. Tapi kalau dipikir-pikir, barangkali juga kemarahan mereka ini adalah ekspresi ketidaknyamanan mereka akhir-akhir ini terhadap banyaknya keraguan tentang posisi kehabiban di Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini memang meluas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tentang apakah Habib itu memang sebuah posisi yang layak dihormati. Bahkan ada studi ilmiah yang menunjukkan bahwa para Habib di Indonesia hampir pasti bukanlah keturunan Nabi Muhammad. Sangat mungkin ini semua mengganggu kenyamanan mereka. Habib itu tidaklah sakral dan dapat dihukum Tuhan karena ia berdosa. Yang menentukan posisi seseorang adalah ketakwaannya, bukan kehabibannya. Jadi Habib yang ada di Indonesia semua ini palsu katanya. Silakan dijawab tapi ilmiah. Silakan imam itu dijawab tapi ilmiah, jangan marah-marah, jangan. Ayo ilmiah, tunjukkan kalau Habib kita ini betul, benar. Tunjukkan kebenarannya dengan data fakta. DNA, bila perlu DNA lah, DNA. Banyak orang hari ini jadi mempertanyakan nasab para habaib atau klan Ba'alawi yang ada di Indonesia. Kenapa kemudian diragukan bahwa mereka ini adalah keturunan Nabi Muhammad SAW? Karena para habib-habib ini itu sudah keterlaluan gitu ya. Mereka sudah kayak merasa di atas angin gitu ya. Terus kemudian mau bertindak semena-mena. Dari pernyataan Bahar itu, kita jadi kemudian semakin meragukan gitu, semakin curiga. Oh, jangan-jangan emang nggak ada nasabnya gitu. Penelitian Kiai Imaduddin ini ditemukan bahwa ternyata para habaib yang ada di Indonesia dari klan Ba'alawi ini nggak ada silsilahnya kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang coba buktikan bahwa para habaib yang ada di Indonesia itu adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Nasabnya seperti apa? Sudah setahun lebih para habaib ini diberikan waktu untuk memberikan bukti. Ternyata mereka tidak mampu untuk membuktikan. Habib Bahlul lebih baik para 70 kiai. Apa gitu ya? Kalaupun ini hadis, itu harus ditolak. Nggak mungkin itu hadis, karena hadis harus korelasi dengan Al-Quran, dan yang kedua hadis itu harus cocok dengan logika. Ini nggak ada dasarnya, apalagi kitab gitu. Para habib ini mencoba ya membangun kasta baru dalam Islam gitu. Kasta, tolonglah saudara-saudara yang mengaku zuriat Nabi itu jangan dirusak lah yang sudah berjalan selama ini. Jangan dipecah dengan adanya kasta-kasta baru, mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan Nabi Muhammad. Seolah-olah kalian ini pemegang kunci surga. Mereka menyatakan dirinya mulia, kita jauh lebih mulia. Ayo, dalam bidang apa? Prestasi apa? Mana ada Yaman berprestasi? Tionghoa banyak. Dari bulu tangkis macam-macam, dari kegiatan bisnis, keren gitu. Kalau si Dowir Habaib nggak ada apa-apanya. Makanya dia jualan nasab, karena kalah bersaing dengan pribumi dan Tionghoa. Mereka tuh pemalas, pembohong, ngaku-ngaku cucu Kanjeng Nabi. Ya nggak bisa, mereka aja rezekinya dari pribumi kok gitu. Kalau pribumi rezekinya dari kerja keras. Jangan takut ngomong Habib Dowir, Habib goblok, karena Habib itu sudah menghina duluan. Habib itu ngatain pribumi itu ahwal, tidak sederajat. Ngomong karomah itu bohong semua itu, habaib itu. Memadamkan api neraka jahanam Mi'raj berapa kali, 70 kali sehari. Datuknya itu bisa membuat rantai emas dari yang dibentangkan dari langit ke bumi. Ya kan goblok gitu. Itu gitu, goblok gitu. Nggak masuk akal gitu. Kenapa? Goblok yang nggak apa-apa, gue bilang goblok habaib. Karena habaib sudah mengatain gua ahwal, sudah mengatain gua tidak sederajat. Adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Murid kiai nanti jadi kiai, bahkan bisa lebih dari kiai. Ada jamaah yang muridnya disebut bukan santri tapi muhibbin, gurunya disebut Habib. Selama-lamanya muhibbin ini nggak bakal jadi Habib. Biasanya kalau ada santri, gurunya mendengar santrinya jadi kiai,
gurunya senang dan bahagia, betul. Tapi kalau ada Habib punya murid muhibbin, dia dengar muhibbinnya sekarang udah jadi Habib, kira-kira senang apa enggak dia? Itu bisa dipersekusi, saudara, betul enggak? Ajaran Islam sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Hasan Ibnul Hasan radhiyallahu anhu, in ata'na Allah fa ahibbuna wa in asayna Allah fa abghiduna. Kalau kami keturunan Rasulullah ini taat kepada Allah, maka cintai kami. Kalau kami bermaksiat kepada Allah, maka bencilah kami. Ini ajaran daripada keturunan asli Rasulullah pakai sod, yang sudah lulus tes baik secara kitab-kitab nasab, mungkin juga pada waktu itu sudah lulus DNA. Di media sosial kita sering dijejali oleh nada-nada minor dari ajaran Islam yang dibungkus ajaran Islam, tapi sebenarnya itu bukan ajaran Islam. Fadilatun nasab alal ilmi, ini adalah ajaran-ajaran yang tidak berdasar dan berasas kuat daripada dalil-dalil agama. Dalil-dalil agama sudah jelas. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jelas orang yang beriman dan berilmu adalah orang yang paling tinggi derajatnya. Tapi banyak di kitab-kitab yang di kalangan orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah walaupun belum terkonfirmasi. Bahkan di dalam ajaran Al-Quran, orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Rasulullah, apabila dia berbuat maksiat, maka maksiatnya itu yudha'af lahal adzabu dhi'fain, akan ditikelkan, akan dilipatkan kesalahannya itu, dianggap akan diberikan 2 kali siksa. Kalau orang-orang yang tidak ada kaitan dengan Rasulullah bermaksiat 1, maka dia akan mendapatkan dosa 1. Kalau orang-orang yang menisbatkan diri kepada Rasulullah bermaksiat, maka dosanya 2. Dan setiap narasi yang berbeda dengan Al-Quran ini ditolak mentah-mentah. Nasab, Al-Quran telah mengatakan fala ansaba, tidak ada nasab di hari kiamat yang akan bermanfaat. Setiap ada dalil-dalil di bawahnya yang bertentangan dengan itu, patut diduga bahwa dalil-dalil itu adalah dhaif. Orang alim yang bukan keturunan Rasul itu lebih tinggi derajatnya daripada orang yang bodoh yang dia bernisbat bernasab kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir seluruh ulama-ulama berpendapat hal yang sama, bahwa syaraful ilmi yafuqu ala syarafin nasab. Yang aneh, orang yang enggak punya nasab bela-bela narasi bahwa nasab lebih utama daripada ilmu. Aneh. Ada orang ngajak-ngajak perang, megangin mic, teriak-teriak, siap perang, siap, siap perang, siap. Ya perang sama siapa? Kita kagak ada musuhnya, betul? Perang sama siapa? Perang sama polisi,
bugot ente, perang sama tentara, Anda mau memberontak negeri, nggak ada penjajah, kita aman-aman saja. Ngadain acara pada suka hari ini aman tentram, betul nggak? Malam kemarin saya ceramah ditolak, menolak Imaduddin, pemecah belah umat. Saya datang aja, ngapain coba, mana? Kagak ada yang mongol. Kita sudah bisa ukur, saudara, keberanian orang-orang yang hari ini ada di Indonesia. Orang-orang yang hari ini ada di Indonesia, yang berani siapa? Yang berani adalah mereka, orang-orang Indonesia yang leluhur mereka ada di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Mereka bilang mereka pemberani. Hei, kamu dan keluargamu, ketika 1926 rakyat Banten perang, kamu dan keluargamu ada di mana? Ketika 1888 Cilegon perang, ente dan keluarga ente ngumpet di mana? Ketika 1825 perang Jawa, ente dan keluarga ente ada di mana? Ane cari kagak ada. 1654 perang Cisadane dengan gaya manuk dadali, tentara Kesultanan Banten mengusir penjajah VOC, merebut Cipondoh, merebut Kunciran, merebut Sudimara, merebut Pinang agar kembali berada di bawah kekuasaan Kesultanan Banten, anak negeri sendiri. Ketika itu ente dan keluarga ente ada di mana? Ada nggak di 1888 perang Cilegon? Kagak ada. Yang ada fatwa bahwa yang berontak pada orang kafir Belanda itu adalah orang yang melawan ajaran agama. Na'udzu